Shalom saudaraku, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan ini kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa saudara? Kalau saya bertanya, siapakah saudara? Siapa saya? Saudara dan saya adalah pelayan Tuhan. Terserah saudara mau terima atau tidak. Yang jelas dengan tegas pada saat ini saya mau katakan, saudara dan saya adalah pelayan Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kalau demikian adanya, saudara dan saya punya level yang sama. Tidak ada yang levelnya terlalu tinggi dan tidak ada juga yang levelnya terlalu rendah. Tapi faktanya saudaraku, dalam hal ini sehubungan dengan status, banyak orang yang kemudian memandang sesamanya dengan sebelah mata karena status yang dia miliki. Oh, saya anggota dewan, saya bupati, saya pegawai, saya ini dan lain sebagainya. Kita semua sama-sama pelayan Tuhan. Berbicara tentang pelayan, artinya saudara adalah orang yang melayani, bukan yang dilayani. Itu poin pentingnya. Dan yang berikut, saudara juga dalam melayani Tuhan tidak akan pernah luput dari penderitaan. Amin. Ya. Barangkali ada yang menonton pada saat ini sedang ancang-ancang untuk kemudian meninggalkan pelayanan, atau telah meninggalkan dunia pelayanan, ataupun ada juga yang sedang menderita karena melayani pada saat ini. Saya mau katakan saudara, pada saat ini lewat firman, apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita, atau langkah seperti apa yang harus kita tempuh untuk hal-hal itu. Dari semua yang telah saya sampaikan, firman Tuhan pada pagi ini saudara, karena pada saat ini saya live pagi ya, saya maksudnya bikin khotbah ini pagi. Saya akan pilih atau saya telah persiapkan dari Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Saudara boleh persiapkan juga ya firman Tuhannya. Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Sebelumnya saudaraku, mari kita memohon pertolongan kepada Allah sehingga kita boleh dimampukan untuk mengerti lebih jauh apa maksud hatinya. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik dan teramat baik, terus menyatakan anugerah kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam melaksanakan segala sesuatunya pada saat ini. Kami rindu memulainya dengan mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami ya Roh Kudus, ambil alih ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga lewat firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama akan menguatkan, memberkati kami. Kami berdoa bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian juga firman Tuhan pada saat ini saudara. Sungguh yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang masih diberi kesempatan pada saat ini membaca dan merenungkan firman-Nya, dan tentunya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Saudara yang sama dikasih Tuhan, saya memulai dengan shalom. Salam kasih bagi saudara ya. Saya sering mendengarkan atau
melayani keluhan-keluhan beberapa sahabat-sahabat orang tua yang menghubungi saya sehubungan dengan pelayanan. Saya ditolak dalam pelayanan, saya direndahkan dalam pelayanan, saya dihina dalam pelayanan. Dan yang berikut ada yang kemudian mengatakan begini, saya tidak mau lagi aktif dalam pelayanan. Saya terlalu sakit hati, terlalu kecewa. Capek saya melayani tetapi tidak pernah dihargai. Ada pun yang kemudian bertanya bagaimana saya menyingkapi ini. Saya dituduh, saya difitnah melakukan ini dalam gereja, padahal itu saya tidak lakukan dan lain sebagainya. Saya terlalu sakit hati, saya terlalu kecewa dengan pengurus, dengan pendeta, dengan rekan-rekan majelis. Bahkan saya kecewa terhadap suami saya yang tidak mendukung pelayanan saya. Saya kecewa terhadap istri dan banyak lagi, saudara. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, saudara, saya berikan tema yaitu dianiaya namun bersukacita. Sekali lagi, dianiaya namun bersukacita. Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama berbicara tentang berkat dari penderitaan. Berkat dari penderitaan. Yesus menyuruh kita bersukacita, saudaraku. Kenapa demikian? Kenapa Yesus menyuruh kita bersukacita? Dalam pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, ketika saudara bersukacita dalam pelayanan, dalam mengangkat tugas mulia melayani Yesus, yang pertama, itu akan mengalihkan mata saudara dan saya dari upah dunia. Upah dunia. Ini yang saya katakan tadi. Banyak orang berhenti melayani karena tidak dihormati dalam pelayanan, dalam melayani. Itu upah dunia. Oh, tidak dihargai kak sama anggota jemaat. Tidak mau saya melayani. Tidak dihargai kak sama ini seperti yang saya jelaskan tadi. Itu menolong saudara. Ketika saudara terus bersukacita. Mengalihkan mata saudara dari upah dunia. Yang kedua, pentingnya kita bersukacita. Seperti yang Yesus sampaikan. Yang kedua, menelanjangi kepercayaan yang hanya lahiriah. Saudara mengerti kan kalau saya katakan kepercayaan yang sifatnya lahiriah? Kepercayaan yang saudara kemudian realisasikan atau tunjukkan karena hal-hal duniawi. Ya. Sesuatu yang muncul, wah, itu terima kasih Tuhan, dikasih ke atas di amplop salam tempel, baik, Tuhan baik. Itu muncul kepercayaan karena lahiriah. Ya. Oh seperti ini, oh iya begini dan lain sebagainya. Oh seperti ini melayani, dipuji-puji, ditepuk tangan dan lain sebagainya. Itu. Saya percaya Tuhan baik. Itu dia, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, menguatkan iman orang-orang yang terus bertahan dalam melayani. Ketika saudara terus bersukacita, itu iman saudara akan kemudian terus dikuatkan. Meskipun goyangan, godaan, ancaman datang, saudara terus bertahan dalam iman, dalam pelayanan. Itu kuat karena saudara terus bersukacita. Mau ditolak, mau dihina, mau digosip dan lain sebagainya, saudara tidak down, saudara tidak pulangkan saja aku dan lain sebagainya. Babai persekutuan, babi pengurus yang lain, saya mau malas melayani dan sebagainya. Ketika saudara terus bertahan, itu karena saudara terus bersukacita. Saudara mau bertahan, teruslah bersukacita dalam pelayanan. Dan itu akan membuat saudara terus bertahan. Kapan saudara meladeni dia dan lain sebagainya, kecewa dan lain sebagainya, percayalah, saat itu juga saudara tidak akan mampu untuk bertahan. Dan yang berikut, saudara, kenapa penting kita bersukacita? Ini Yesus yang sampaikannya. Membuat sikap kita menjadi contoh bagi orang lain. Ketika saudara terus bersukacita meskipun mengalami atau menerima penolakan dan lain sebagainya di dunia ini karena Yesus, saudara terus bersukacita, itu akan membuat saudara menjadi contoh, menjadi cermin yang utuh bagi orang lain, bukan menjadi cermin yang retak. Tahu
dihina, digosip, tapi terus dia melayani. Kenapa penting itu, saudara? Karena kita ini adalah teladan. Kita harusnya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Kalau demikian adanya, ketika ada goyangan, cobaan datang, jangan pilih langsung bye-bye, dadah. Iya kan? Jangan pahami pelayanan hanya di gereja ya. Di dalam semua aspek kehidupan saudara, harusnya kita terapkan jiwa-jiwa pelayan. Melayani, mengingatkan orang, mengingatkan suami, istri, orang tua, dan lain sebagainya. Itulah dia. Nah, saudara, poin yang kedua, poin yang terakhir dari pembacaan kita pada saat ini yang boleh saya sampaikan, berbicara tentang upah yang mutlak atau upah yang pasti. Kalau saudara melayani di dunia ini dan hanya untuk kemudian tujuannya mendapatkan upah, siap-siaplah saudara untuk kecewa. Dan saya mau katakan juga, saudara, ketika saudara harapkan itu, saudara sebenarnya bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan, tapi saudara adalah hamba perut, saudara adalah pelayan perut. Ya, upah di dunia ini bisa saja saudara tidak dapatkan. Saya capek melayani, begini-begini banget hidupku. Berapa puluh tahun menjadi diaken, berapa tahun menjadi penatua, menjadi majelis, begitu-begitu banget hidupnya. Parah ya tuh, tidak usah lagi melayani Tuhan, tidak mau saya melayani Tuhan. Itu karena orientasi pelayanannya adalah upah dunia. Namun saudaraku, ternyata ada upah yang kekal, upah yang mutlak, upah yang pasti yang Tuhan berikan. Nah, di sini saudara, saya ingin tegaskan dulu bahwa sebelum saudara dan saya menderita, kalau saudara pandang atau mengalami hal itu, Elia, Yeremia, Daniel, Rasul Paulus, ya, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lebih dulu dari saudara dan saya, itu dianiaya, juga mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan, penolakan, dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau demikian adanya, kita harus sadar bahwa ternyata dianiaya karena iman itu adalah fakta. Itu adalah bukti bahwa saudara dan saya tetap setia. Amin. Dianiaya karena iman. Sekali lagi, dianiaya karena iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah fakta bahwa kita setia. Saudara yang sama dikasih Tuhan, orang yang tidak beriman, orang yang tidak setia, pada waktu Tuhan nantinya, dia pun tidak akan diperhatikan kalau dia tidak setia. Ingat itu. Kelak saudaraku yang mendengarkan firman pada saat ini, yang tetap setia dalam pelayanan, dengarkan ini. Ini upah yang pasti, upah yang kekal. Kelak Allah akan menerima saudara dan saya yang terus taat, yang terus setia dalam pelayanan. Saudara dan saya akan diterima atau dibawa masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Dan di mana di sana tidak ada lagi penganiayaan. Teruslah bersukacita saudaraku dalam melayani. Teruslah semangat. Kalau bukan hari ini, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi saudara esok. Kalau bukan saudara, maybe anak cucu saudara yang akan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan anugerah, memperlihatkan pribadi yang diberkati dari keteladanan saudara dan saya sehubungan dengan pelayan. Sekali lagi saudaraku, tetap konsisten melayani. Melayani Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Melayani Tuhan adalah suatu tindakan yang mulia, suatu tindakan yang harus kita pelihara, suatu pilihan hidup yang sangat mulia, yang sangat Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dimuliakanlah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan ini kami telah diingatkan, telah diberkati, telah dikuatkan firman-Mu, bahwa ternyata sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, suka duka akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami bersyukur bahwa ketika kami tetap setia, ketika kami tetap bertahan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Kami akan menjadi pribadi yang Tuhan perhatikan nantinya, yang Tuhan akan berikan upah yang pasti, upah yang kekal. Terpuji nama-Mu ya Allah. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami.
Sempurnakan doa ini. Syukur kami kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi saudaraku dalam pemberitaan firman Tuhan yang lain. Salam.